Halo petani-petani mitra semuanya, apa kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa karena wabah COVID-19 ini kita tidak bisa berkumpul. Untuk petani-petani mitra jarum, terlebih YP Group, saya harap semuanya baik-baik dan sehat-sehat semua. Saat ini kami dari tim kemitraan YP ingin membuat sebuah tutorial tentang penanaman tembakau. Ini dimaksudkan untuk menggantikan penyuluhan yang tidak bisa kita lakukan. Jadi semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat, khususnya bagi petani-petani mitra jarum dan terlebih khusus lagi untuk petani mitra YP. Seperti biasa, nanti Bapak Parianto akan menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk keberhasilan kemitraan kita, dan video ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Saat ini kita satu bagian, dan selanjutnya kita akan buat video lagi untuk menggantikan penyuluhan yang tidak bisa kita laksanakan karena wabah COVID ini. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sehat selalu untuk para petani semua, dan semoga musim panen 2020 membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas salah satu tahapan dari budidaya tembakau, yaitu topping ataupun punggel. Topping ataupun punggel adalah pemangkasan bagian dari tanaman, terutama pucuknya, yaitu perbatasan antara daun bendera dan daun produksi, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. Topping atau punggel dilakukan minimal 3 jam sebelum hujan, sehingga luka baru itu mudah kering dan tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya pada tahap inisiasi bunga, dan tujuannya meningkatkan produktivitas, yaitu merangsang pengisian dan pertumbuhan sel batang dan daun, mempermudah masaknya daun, merangsang pertumbuhan akar. Topping ada 4 tahap, yaitu tahap inisiasi bunga, pentil bunga, awal pembungaan, bunga mekar. Selama ini yang kita laksanakan adalah tahap inisiasi bunga. Ini yang sesuai dengan anjuran dari teknik budidaya. Kita hanya menghilangkan daun bendera ke atas. Ini gambarannya daun bendera, dan yang tengah kita buang, gambarannya seperti itu. Pada tahap inisiasi bunga ini, kalau dilihat dari atas kelihatan bakal bunganya, tetapi kalau kita lihat dari samping itu tidak kelihatan. Beda lagi dengan tahapan selanjutnya, yaitu yang lebih telat. Topping pada tahap inisiasi bunga dengan ciri-ciri seperti ini, dengan ada garis merah ke atas, itu yang kita buang, itu ciri dari daun bendera. Ini pada tahapan pentil bunga, kalau dilihat dari samping sudah kelihatan pentilnya, tetapi kalau lebih jelas lagi belum ada bunga yang mekar. Pada tahapan ini hendaknya kalau kita memotong dari bagian tanaman, terutama batangnya, itu menyilang agar nanti tidak menampung air. Ini pada tahapan awal pembungaan.
pada tahapan awal pembungaan ini bisa dikatakan sudah telat, karena sel daun yang bagian atas itu ternyata sudah tua, sehingga pengiriman nutrisi dari bawah ke atas tidak bisa memperbesar daun, tetapi hanya mempertebal daun, sehingga daun sudah tidak bisa besar lagi. Sehingga kalau kita topping, seharusnya paling awal di bagian kecil dan yang paling telat itu yang di bagian besar. Rata-ratanya seperti itu. Sehingga kalau kita toppingnya tepat pada tahap inisiasi bunga, daun yang bagian atas itu bisa melebar, bisa menebal, dan produktivitasnya akan bagus. Ini bagian daun atas itu sangat berisi dan lebar. Ini dengan gambaran kemeloko sedang, ternyata dengan topping tahap inisiasi bunga, rata-rata daun yang paling atas itu mencapai 85 cm, sehingga produktivitasnya bisa kita bayangkan. Ini adalah percobaan dengan topping tahap inisiasi bunga. Daun yang atas sudah lebih besar daripada yang bawah. Kita lihat perkembangan per minggunya. Ini minggu berikutnya sudah semakin berisi, waktu semakin maju, ternyata daun yang atas itu cukup bagus, dan akhirnya kita mencapai hasil yang optimal dengan gambaran seperti itu, membentuk huruf V, yaitu yang bawah ternyata kalah besar dengan yang atas. Ini produktivitas daun protolan itu maksimal. Ini adalah pada tahapan bunga mekar. Dengan tahapan bunga mekar ini kerugiannya bisa mencapai 30%. Misalnya kita harusnya mendapatkan 1 ton kering per hektar gitu aja, itu nanti kita akan mendapatkan 700 kg, yang 300 kg tidak kita dapatkan. Gambaran bunga mekar pada satu hamparan itu adalah seperti ini. Ini produktivitasnya sudah banyak yang terbuang. Dan kerugiannya lagi pada tahapan bunga mekar ini, batang tembakonya sudah tua, sehingga yang bagian tengah itu yang namanya kilim atau empulur itu nanti akan mengecil. Pada saat mengecil, sementara batang tembakau itu sudah keras, akan membentuk suatu cekungan, dan apabila ini nanti terisi air, terutama air hujan, disitulah dimulai penyakit akan menyerang, karena ideal untuk perkembangan bakteri dan jamur. Gambarannya seperti ini. Dan ini nanti akan terus menular. Dan kalau memang terus menular, ini nanti bisa kerugiannya mencapai 100%. Ini habis dalam satu lahan. Dan penyakit ini namanya bakteri Erwinia carotovora. Kalau sudah menyerang, penularannya bisa melalui daun, batang, ataupun akar. Sehingga kalau kita dapati dalam satu lahan ada yang terkena penyakit seperti tadi, kita harus hati-hati. Tangan kita jangan sampai menyentuh, pakaian kita jangan sampai menyentuh. Kalaupun sudah menyentuh, itu harus dicuci pakai sabun agar besok lagi kalau kita masuk ke lahan tidak menular. Ya, sehingga
Untuk penanganannya, kalau kebetulan ada yang terkena penyakit seperti itu, kita ambil, kita buang, terutama karena ini penyakit berbahaya, diharapkan untuk dibakar. Dan bekas dari tanaman itu kita semprot dengan disinfektan, yaitu dengan obat bakteri atau bakterisida. Dan yang perlu kita pertimbangkan lagi bahwa kita melakukan topping itu jumlah daun juga perlu dipertimbangkan, karena harus disesuaikan dengan tebal tipisnya tanah dan juga ketersediaan makanan yang ada di situ. Sehingga jangan sampai tanah kita tipis, makanannya kurang, daunnya terlalu banyak, sehingga gambaran seperti ini daunnya kuning, tidak berisi, sehingga yang kita dapatkan produktivitasnya tidak bisa maksimal. Kita ulas lagi bahwa kita topping pada tahap inisiasi bunga, sehingga pengiriman nutrisi dari bawah ke atas itu bisa memacu perkembangan daun yang paling atas sehingga hasilnya bisa maksimal. Demikian yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan isi pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.